Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini, jangan marah lagi ya. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Sekarang kita mau berdoa, semua melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan memberkati kami boleh berkumpul pada saat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa Sorgawi, berkati kami memuji-Mu, berikan kami sukacita agar kami semakin bersukacita memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri, lagu kita Jalan Serta Yesus. Dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah keempat dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Ibrani 13 ayat 16. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Bapa, ku datang padamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anakku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita saat ini, dalam ibadah sekolah minggu ini, tertulis dalam surat Efesus, pasal 4, ayat 26. Kita baca bersama ya. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, siapa di sini yang pernah marah? Wah, semuanya pasti pernah marah ya. Pendeta juga pernah marah. Tapi tahukah kalian, tahukah kita semua, Alkitab bilang, boleh kok marah, boleh-boleh saja. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Jangan sampai kita berdosa karena marah itu. Jangan sampai berdosa. Oleh karena itu anak-anakku, kita tahu dulu marah seperti apa maksudnya. Jadi bukan sembarang marah. Nggak boleh. Apa itu marah? Nah, marah itu kan sebenarnya adalah perasaan yang muncul ketika kita merasa sedih, merasa kesal, atau merasa diperlakukan dengan tidak adil gitu loh. Misalnya, ketika mainan kita rusak oleh teman kita, ketika adik atau kakak kita tidak mau berbagi, ketika kita merasa tidak dengarkan, ketika kita digangguin. Nah, seperti itu kan bisa marah kita. Tetapi, firman Tuhan mengingatkan bahwa marah itu bisa saja seperti api. Adik-adik tahu api? Anak-anakku tahu api? Ya tahulah api. Api itu apa? Api yang bisa menyala, membakar. Tahu api? Api bisa berguna kalau dipakai di tempat yang benar. Misalnya apa? Memasak, ya kan? Membakar roti untuk dimakan, bakar ikan, bakar daging. Nah, tetapi api yang sama bisa berbahaya kalau tidak dikendalikan. Bisa menjadi kebakaran. Bisa tangan kita terbakar, bisa menyakiti. Seperti itu, api itu berbahaya juga. Nah, anak-anak Tuhan, marah itu seperti api itu. Kalau dijaga dengan baik, bisa membantu. Tapi kalau dibiarkan, bisa membakar hati kita dan menyakiti orang lain. Gitu. Marah itu boleh-boleh saja. Boleh. Tapi kadang kita bisa marah kalau misalnya teman ambil mainan kita tanpa izin, kakak mengejek kita, kemudian dan seterusnya, ada gangguan. Marah.
Tapi yang penting, Tuhan tahu perasaan kita, anak-anakku. Tapi Tuhan juga bilang, apa tadi firman Tuhan bilang? Jangan sampai karena marah kita membalas dengan memukul, membalas dengan berkata kasar, atau diam-diam menyimpan dendam. Nah itu. Firman Tuhan kemudian berkata, jangan simpan amarah sampai malam. Nah, firman Tuhan ini mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan tunggu lama-lama untuk memaafkan. Kalau bisa langsung maafkan. Jadi kalau kita mau tidur, malam sudah tiba, kita mestinya sudah harus berdamai. Kenapa? Supaya kenapa? Supaya kita bisa tidur dengan hati damai dan tidak membuat Tuhan kita sedih. Loh, kenapa kita tidak boleh menyimpan marah terlalu lama? Karena Tuhan Yesus ingin hati kita bersih dan penuh damai. Kalau kita simpan marah kita jadi sedih terus. Kita mungkin jadi berkata kasar atau memukul. Kita bisa jadi tidak mau berteman lagi. Kita tidak bisa berdoa dengan tenang. Makanya Tuhan bilang, jangan biarkan matahari terbenam sebelum kamu memaafkan. Artinya, selesaikan masalahmu sebelum hari itu berakhir. Setuju? Setuju, gitu dong. Nah, berikutnya, apa yang terjadi kalau kita mau mengampuni? Nah, ini kan pengampunan yang utama. Kalau kita mau melepaskan amarah dan mengampuni, apa yang terjadi? Ini dia. Kita jadi lebih bahagia. Hati kita jadi ringan dan damai. Kita jadi meniru seperti Yesus. Apa Yesus seperti apa? Penuh kasih dan pengampunan. Yesus juga mengampuni kita loh teman-teman, anak-anakku semua. Walaupun kita sering salah. Emang siapa di sini nggak pernah salah? Semua. Maka kita pun harus belajar mengampuni orang lain. Karena Tuhan Yesus mengampuni kita. Nah, caranya gimana nih anak-anak? Bagaimana cara mengampuni? Sulit memang. Kadang memang sulit. Tapi bisa dimulai dengan berdoa kepada Tuhan. Itu bisa dimulai. Jadi kalau kamu marah ke orang, marah ke kakak, marah ke adik, marah ke mama, ke papa, ke teman-teman, dan semuanya siapapun yang membuat kamu jengkel, mulailah dengan berdoa. Tuhan, aku marah. Tuhan, tolong bantu aku supaya bisa memaafkan. Itu doanya. Kemudian lanjut dengan bicara baik-baik kepada orang yang membuatmu marah. Dan yang pasti, mengingat bahwa semua orang juga bisa berbuat salah. Nah, anak-anakku, yuk kita ingat. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan simpan marah terlalu lama. Mari kita jadi anak-anak yang penuh kasih, cepat mengampuni, dan membuat Tuhan senang. Tepuk tangan dong. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang mengampuni kami. Ajari kami semua, ajari anak-anak kami untuk boleh mengelola marahnya, tidak lama-lama, tidak mendendam, tapi mengampuni, dan pertama sekali memohon kekuatan dari Tuhan agar bisa memaafkan, agar kemarahan itu hilang dan kemarahan itu berganti dengan damai. Berkati anak-anak Tuhan untuk melakukannya, berkati kami semua dimanapun berada saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur di dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Do, Re, Mi. Itulah dosamu, relakan hatimu
Anak-anak Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.